Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam mata kuliah Kendali Adaptif pertemuan ke-8. Kali ini kita akan membahas tentang Adeline. Adeline itu adalah bentuk adaptif dari sistem cluster AI gitu ya, salah satu. Nah, sebelumnya, pada pertemuan ke-7, kita sudah membahas tentang sistem cluster adaptif AI, di mana yang saya contohkan itu adalah Perceptron. Nah, dengan Perceptron, kita belum mendapatkan nilai akurasi yang 100%. Kemarin masih berapa ya, kalau nggak salah 25%. Nah, itu masih kecil sekali, gitu ya. Nah, pada Adeline yang pertemuan kali ini, pertemuan 8, kita akan coba untuk membuat persamaan dari Excel tapi dengan menggunakan konsep adaptif, di mana ada dua sebenarnya, Adeline dan Madeline. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Adeline terlebih dahulu. Kita lanjut aja langsung ke Excel-nya ya guys. Ya, oke. Untuk yang Excel, kita akan membandingkan dulu untuk yang Perceptron. Untuk yang kemarin, kita sudah mendapatkan yang Perceptron itu maksimal 75 ya. 75% akurasinya. Nah, kita masuk ke Adeline. Sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda antara Perceptron dengan Adeline? Nah, di Adeline itu dia sebenarnya yang menjadi pembeda itu adalah ini ya. Kalau di Perceptron itu dia learning rate-nya itu antara 0 sampai 1, ini juga sama sebenarnya. Learning rate-nya itu adalah antara 0 dan 1, antara 0 sampai 1, tapi di sini learning rate-nya itu default-nya 0,1. Kalau yang di Perceptron itu 1 gitu ya. Kemudian selain itu juga dia mempunyai if then bertingkat, di mana ketika DW-nya itu lebih besar daripada 0,07 maka dia lanjut iterasi, tapi kalau DW-nya itu lebih kecil dari 0,02 dia berhenti iterasi, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau yang lain sama ya, berapa maksimal epochnya, kemudian W1 awal, W2 awal itu sama. Hanya saja ya yang menjadi pembeda itu yang sudah saya merah-merahin ini ya. Lalu setelah itu kita coba untuk yang epoch 1. Untuk yang epoch 1, teman-teman bisa lihat di sini adalah pertama kita inisialisasi terlebih dahulu, di mana di sini ada W1, W2 dan B. Lalu setelah itu kita masuk ke net. Nah, di net itu persamaannya sama seperti yang awal ya, X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah B, maka hasilnya 0 bla 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 bla. Lalu setelah itu, nah ini yang menjadi perbedaan yang paling urgent, yang paling beda itu adalah Fnet-nya. Kalau yang di Perceptron itu Fnet-nya itu dia adalah constraint, tapi kalau yang di Adeline Fnet-nya itu adalah net itu sendiri. Jadi sama ya, Fnet sama net. Lalu kemudian kita mencari errornya. Errornya adalah si Fnet-nya dikurangi dengan T-nya. Lalu DT-nya kalau dia itu sama dengan 0, maka dia 0. Kalau selain itu, maka dia sama dengan T. Berarti ini hampir semuanya sama dengan T. Lalu setelah itu baru kita mendapatkan DW atau delta W, di mana delta W itu adalah learning rate dikalikan dengan T dikalikan X1. Sama gitu ya. Kalau D2 berarti learning rate dikalikan T dikalikan X2 dan seterusnya. B juga sama, learning rate kalikan T kalikan bias. Lalu setelah itu baru kita masuk ke W, di mana W baru ini adalah W baru, yang W lama itu di atasnya gitu ya. Ini W lama, ini adalah W baru. Kalau ini W baru berarti ini W lama, seperti itu. Pokoknya layer yang di atasnya itu adalah W lama. Nah, W lama itu W baru itu adalah W lama ditambah dengan delta W. Di situ teman-teman bisa lihat di functionnya ya. Lalu setelah itu kita bisa kita sudah mempunyai persamaan dari W1 W2 baru, di mana kita sudah membuat persamaan itu menjadi A, B, C dan D. Di sini kita membuat gambarnya terlebih dahulu guys. Di sini ada untuk membuat gambarnya gitu ya, A, B, C, D. Kemudian ada kita lanjutkan lagi. Untuk Adeline
dia epohnya nggak cuma satu. Kalau yang perseptron kan dia epohnya cuma sekali aja selesai. Kalau lebih dari satu epoh namanya MLP ya, multi-layer perceptron. Nah, tapi kalau misalnya di Adeline ini, teman-teman bisa lihat kalau misalnya hasil akhir dari delta W itu, DW itu ketika iterasi itu berhenti itu adalah ketika dia lebih kecil dari 0,07. Apakah delta W-nya itu lebih kecil dari 0,07? Iya. Kalau iya berarti dia berhenti. Nah, apa namanya? Kalau misalnya ini belum berhenti, coba lebih kecil dari 0,07, lebih besar daripada 0,07 berarti lanjut iterasi. Tapi kalau lebih kecil dari 0,02, salah ya, ini lebih kecil dari 0,02. Apakah dia lebih kecil daripada 0,02 plus minus gitu ya? Nggak, ini masih 0,09 berarti dia lebih besar, maka ini iterasinya lanjut. Nah, kalau iterasinya lanjut berarti kita masuk ke iterasi ke epoch berikutnya. Untuk epoch berikutnya berarti inisialisasinya adalah dari yang paling bawah ini ya, berarti ini inisialisasi. Lalu setelah itu baru dihitung, ini dimasukkan kembali untuk apa namanya inputannya. Lalu setelah itu baru dihitung sama seperti yang biasanya, sama seperti yang di atas, lalu kita sudah mendapatkan yang seperti ini. Nah, di sini kita lanjut sampai di E aja dulu ya, guys. Kenapa ya? Karena nanti bisa teman-teman lanjutkan sendiri. Nah, di sini untuk yang Adeline saya punya A, B, C, D, E. Nah, tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar grafik terlebih dahulu. Bagaimana untuk menggambar grafiknya? Nah, untuk menggambar grafiknya itu sebenarnya mudah ya. Kita lihat W1, W2, dan B. Lalu setelah itu kita punya persamaan, berarti persamaannya itu kan ini ya, X1, W1 ditambah X2, W2 ditambah B. Maka X1-nya itu kan kita nggak tahu ini ya. Ini X1 dan X2 berikutnya adalah sesuatu yang apa ya, goib, bukan goib ya, sesuatu yang baru gitu ya, titik-titik ciri yang baru, maka kita bisa pakainya 0,08 kalikan X1 ditambah 0,07 kalikan X2 ditambah biasnya adalah 0,1. Lalu setelah itu kita menggambar persamaan garis. Bagaimana untuk menggambar persamaan garis tersebut? Kita mencari ketika X1 sama dengan 0 dan ketika X2-nya sama dengan 0. Maka ketika X1-nya sama dengan 0, X2-nya adalah berarti min 0,1 dibagi dengan 0,07 ini ya. Hasilnya adalah min 1,43. Lalu yang ini ketika X2-nya 0 berarti masukkan ke sini, X2-nya 0 berarti min 1 per 0,08 gitu ya. Hasilnya adalah min 12,5. Ya kurang lebihnya nanti dia di sebelah sini. Kalau sebelah sini berarti akurasinya berapa guys? Berarti yang salah adalah yang ini ya, berarti yang salah adalah yang biru karena yang di atas itu seharusnya klaster merah. Yang biru itu harusnya di bawah garis. Berarti ini adalah 25%. Kurang lebihnya seperti itu guys. Lalu next berikutnya kita masuk ke yang B. Kalau yang B itu juga sama sebenarnya. Kita ambil dari yang B ini ya, berarti W1, W2, W3. Di situ ada min 0,00335 dari X1 ditambah 0,07 X2 dikurangi 0,02. Nah, lalu setelah itu kita baru mencari X1 dan X2. Ketika X1-nya 0, maka X2-nya berapa? Dan ketika X2-nya 0, X1-nya berapa? Sampai di sini bisa ya guys. Nah, itu sebenarnya ini adalah untuk mendapatkan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya guys. Supaya nanti bisa digambarkan gitu ya. Nah, ini juga sama. Dia berpotongan di sumbu X yaitu di 0,02 gitu. Dan berpotongan dengan sumbu Y di min 5,3,0. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini sudah mulai 75 dan ketika di D dia akurasinya udah mulai 100%. Seperti itu ya guys. Sebenarnya ini di D aja udah selesai, berhenti gitu ya. Nah, next berikutnya kita mulai ngetes di A.
Nah, kalau sudah kita lihat grafiknya, ini kita bisa menentukan akurasi tapi dari melihat grafik gitu ya. Kita bisa menentukan akurasi tapi dengan melihat grafik. Apakah program bisa melakukan itu, guys? Tidak bisa. Jadi teman-teman harus melakukan testing sendiri. Kalau ini hanya untuk memperlihatkan, oh grafik titik cirinya tuh seperti ini loh, grafik sketchernya gitu ya. Posisinya sebelah sini, 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 dan garisnya seperti ini. Tapi kalian belum bisa menentukan secara algoritma apakah dia itu akurasinya benar-benar 25 atau tidak gitu ya. Gimana lalu membuat testingnya tapi yang ala-ala algoritma gitu ya. Nah, untuk membuat testing ala-ala algoritma, teman-teman bisa melakukan yang seperti ini. Ya, pertama kita masukkan terlebih dahulu X1 dan X2. Kemudian setelah itu kita masukkan netnya, di mana netnya itu adalah persamaan dari A gitu. Ini A-nya kan berarti 0,08 kali X1 ditambah 0,07 kali X2 ditambah dengan 0,1, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah persamaannya, netnya. Lalu kemudian F-netnya, dia jika lebih kecil dari 0 itu hasilnya adalah -1, dan jika dia lebih besar dari 0 hasilnya adalah 1. Nah, setelah itu baru kita lihat apakah F-netnya ini sama dengan T. Kalau F-netnya yang ini, berarti ini 1, betul ya. Ini adalah 1, 1, 1. Di sini seharusnya -1, -1, -1, berarti yang bagian bawah ini salah. Gitu guys, gampang ya. Yuk kita masuk ke yang B. Yang B itu adalah min 0,00335 dikalikan dengan X1 ditambah dengan 0,07 kalikan X2 dikurangi dengan 0,02. Nah, hasilnya nanti kalau dia positif, kalau di bawah 0 maka dia -1, jika dia di atas 0 maka dia 1. Kurang lebihnya seperti itu klasternya. Nah, ini lalu dibandingkan dengan T-nya. T-nya adalah 1, -1, -1, -1. Sehingga di sini 1, -1, -1, -1. Ya, di sini ada yang salah satu. Di sini seharusnya adalah -1. Selesai. Berarti yang sebelah sini tadi dia akurasinya berapa, guys? 75 ya. Yang betul, ini kan berarti kalau ini kan yang betul adalah 1 dari 4. Berarti 1/4 kali 100% adalah 25. Nah, kalau yang ini, itu yang betul berapa, guys? Yang betul adalah 3 kali, yang betul adalah 3 dibagi dengan jumlah dari datanya adalah 4, dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 75%. Lalu yang ketiga ini juga sama, yang betul itu 3. Berarti 3/4 dikalikan 100%, dia adalah berapa, guys? Dia adalah 75%. Lalu yang D, nah di sini di D dia sudah berhenti. Di D dia sebenarnya sudah berhenti gitu ya. Tapi kenapa di sini belum? Nah, untuk yang makanya itu, jadi untuk apa namanya, kalau teman-teman bisa ngeliatin grafiknya itu belum tentu dia akurasinya sama gitu ya. Nah, untuk algoritma itu belum tentu dia selesai di situ. Untuk algoritma itu ditambah dengan 1, ya dia harus ada ya, iterasi 1 lagi, nanti baru dia berhenti. Nah, baru di tes E ini dia baru 100%, karena semuanya udah benar, 1, -1, -1, -1. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi 4 kali 100%, hasilnya adalah 100%. Begitu guys. Jadi kalau perseptron kemarin belum ada yang 100% ya, belum ada. Dia maksimalnya adalah 75%. Jadi untuk Adeline maksimalnya bisa sampai 100%. Cuman untuk yang Adeline ini dia harus 2 kali epoch gitu ya. Artinya apa? Dia menempuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perseptron. Oke lah, perseptron 75%. Tapi kan akurasinya cuma 70, oke lah 75%, tapi epochnya kan cuma sekali. Jadi artinya dia waktunya itu agak lebih cepat dibandingkan dengan keputusan yang dilakukan dengan menggunakan Adeline. Adeline butuh menggunakan epoch 2 kali. Ya kalau ininya kecil, kalau datanya ribuan, epoch kedua itu membutuhkan waktu yang sangat lama, kurang lebihnya kayak gitu ya. Ya masing-masing memang ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, tapi di sini sekali lagi yang kita adaptif itu sebenarnya
apa sih yang mau diambil gitu ya. Kalau misalnya akurasinya, aku mau akurasinya, berarti oke, pakai aja Edeline. Edeline dia bisa adaptif kok gitu. Dengan menggunakan inputan apapun, hasilnya juga akan mengikuti 100%, tergantung dari epochnya nanti, kan gitu ya. Nah, oke, seperti itu guys. Nah, untuk MATLAB-nya teman-teman sudah saya uji cobakan gitu ya. Di sini ada perseptron. Di sini perseptron yang saya pakai sama persis dengan algoritma yang ada di Excel gitu ya. Teman-teman mulai dari memasukkan bias, mulai dari memasukkan datanya, kemudian biasnya, kemudian ini adalah target, kemudian ini adalah bobot 1, bobot 2, ini adalah bias pertama, bias 1, lalu setelah itu ini adalah A, itu adalah learning rate-nya, itu 1, kemudian ini DW dan seterusnya. Nah, untuk yang Adeline itu juga sama, sudah saya programkan di sini. Teman-teman nanti bisa lihat di sini nanti akan ada grafiknya gitu ya, dari 1 sampai 4. Grafiknya dari 1 sampai 4, dari iterasi 1 sampai 4. Di sini kalau teman-teman pengen tahu hasil dari Adeline W1, W2, W3 dan seterusnya, itu sebenarnya sudah sama persis dengan yang perseptron gitu ya. Teman-teman sudah bisa tahu persis gitu, sama persis dengan per kolomnya, per kolomnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nah, mungkin seperti itu dulu guys. Kalau kita kalau kita bandingkan antara perseptron dan Adeline, ya teman-teman sudah bisa lihat gitu ya, bisa dari akurasi, bisa dari waktu atau time yang dipakai. Waktu itu tergantung dari berapa jumlah epochnya gitu ya, epoch 1 atau jumlah iterasinya. Ini epoch 1, untuk yang perseptron cuma 1 epoch, tapi akurasinya 75%. Terus kalau yang Adeline itu dia beberapa epoch, bisa 2 epoch, bisa 3 epoch dan lain sebagainya, minimal 1 epoch gitu ya. Tapi akurasinya bisa sampai 100%. Pertemuan kita mungkin cukup itu dulu ya guys untuk pertemuan sekarang, pertemuan ke-8. Tunggu pertemuan ke-9 kita untuk membahas tentang Madeline. Madeline itu sisi lain dari Adeline. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. See you in dak-dak.